Saudara berambisi meraih kemenangan di laga ketiga melawan Korea Selatan. Apa yang harus disiapkan Garuda Muda untuk memastikan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang. Bung Harpa, Selamat petang juga. kalau kita melihat posisi timnas Indonesia saat ini, apa yang harus dilakukan timnas Indonesia? Strategi apa yang bisa dilakukan agar menang telak melawan Korsel? Ya, strategi yang harus diterapkan adalah keluar menyerang dan memenangkan pertandingan menghadapi Korea Selatan lusa nanti di Gelora Delta Sidoarjo. Karena seri apalagi kalah tentu membuat pasukan Gerard Vandenberg harus mengubur dalam-dalam impian seluruh rakyat Indonesia untuk kembali melihat Garuda Muda tampil di kejuaraan AFC U23 tahun depan di Arab Saudi. Kita semua tahu di grup saat ini kita hanya mengumpulkan 4 poin. Setelah menang dari Makau dan juga hanya imbang dari Laos 0-0. Dan ini artinya tidak punya pilihan lain selain keluar menyerang dan memenangkan pertandingan. Sementara Korea Selatan sendiri mereka imbang, mereka tetap akan keluar sebagai juara grup dan juga memastikan 1 tiket ke putaran final tahun depan. Bung Harpa, lalu jika memang Indonesia wajib menang untuk meraih ke tahap selanjutnya, taktik yang setidaknya bisa dipertahankan oleh Indonesia, karena kita tahu Korsel juga bukan tim yang patut dijaga juga. Ya, memang tidak mudah ya, karena kita sudah bisa melihat bagaimana Korea Selatan mampu melumat Laos 7-0, sementara kita tidak bisa membongkar pertahanan mereka. Cuman itu tadi, kita tidak punya pilihan lain karena untuk memperebutkan peringkat 2 terbaik pun tidak mungkin. Artinya kalaupun kita misalnya imbang, poin kita itu hanya mentok 5. Sementara di grup-grup lain itu 4 peringkat 2 itu sudah mengumpulkan poin 6. Ya China, Iran, Turkmenistan, dan Yemen. Sementara poin kita adalah hanya mentok 5. Atau mungkin kalau kita menang ya kita pasti lolos gitu loh. Tapi kan itu tidak mudah sehingga memang situasi ini sangat genting. Meskipun kita mungkin ada sedikit keunggulan mengingat beberapa pemain juga dirotasi oleh Vandenberg di laga kedua saat kita mengalahkan Makau 5-0 sehingga kita berharap mudah-mudahan Jens Reven, Doni Tripamungkas, kemudian juga Kadek Arel dan lain-lain yang mungkin cukup bugar kondisinya, 2 hari lagi mereka bisa memberikan yang terbaik buat Garuda Muda. Oke, jika wajib menang dalam pertandingan Selasa besok, lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia? Apakah bertahan atau menyerang? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mau tidak mau memang tim nasional kita harus menyerang ya. Dan menyerang yang seperti apa? Kalau kita lihat dalam beberapa laga terakhir, termasuk juga kita flashback sedikit bulan lalu di AFF U23 juga kita selalu dominan ya. Tapi kemudian tidak ada kreativitas, tidak ada umpan-umpan progresif, tidak ada improvisasi di lapangan yang memanfaatkan dominasi atau superior dari ball possession kita. Maka dari itu pemain seperti Zanadin Faris ini sangat dibutuhkan kita untuk memberikan kreativitas, untuk memberikan kipas di sepertiga akhir. Kemarin ketika Zanadin masuk di babak yang kedua, dia langsung memberikan perbedaan, beberapa kipasnya juga berujung pada ancaman termasuk 1 golnya ke gawang Makau. Jadi ini salah satu tools ya, walaupun sekali lagi lawan yang kita hadapi ini luar biasa. Korea Selatan yang selalu langganan untuk lolos ke Piala Asia U23. Lalu menurut Anda siapa yang paling tepat dipasang di lini depan? Iya, yang pasti Jens Raven harusnya kembali akan ditaruh ya untuk menjadi target man. Itu mengapa saya pikir alasan Gerard Vandenberg mencadangkan yang bersangkutan saat menghadapi Makau, berharap di laga menghadapi Korea Selatan dia dalam keadaan fit. Kemudian juga Doni Tripamungkas saya pikir dia akan kembali hadir di sisi kiri untuk memberikan crossing-crossing. Dan juga tentunya Robby Darwish ya, walaupun mungkin terdengar klise dan klasik ya, tapi lemparan-lemparan ke dalam dari Robby Darwish siapa tahu saat kita mentok membutuhkan gol di sana dia bisa hadir untuk memberikan gol kemenangan bagi tim nasional Garuda Muda. Lalu Caraka baiknya di mana nih posisinya? Ya, saya pikir Caraka sudah beberapa kali diberikan kesempatan, namun sejauh itu belum juga menunjukkan performanya. Saya pikir kalaupun dia terpaksa dimainkan ya mungkin di babak yang kedua ya, karena seperti yang saya katakan tadi masih ada Jens Raven di sana yang saya pikir secara pengalaman, secara postur tubuh dan secara klinikal itu jauh lebih baik dibandingkan Hoki Caraka. Tapi kalau kita melihat tim dari Korea Selatan, sebenarnya titik rawan dari Korea Selatan yang patut diwaspadai oleh timnas seperti apa sih, Bung Harpa? Iya, sebenarnya yang menarik di Korea Selatan ya secara umum, meskipun saya tidak terlalu dalam jujur untuk mendalami tim nasional Korea Selatan U23.
mereka relatif sangat kolektif ya. Jadi tidak seperti kita, misalnya bertumpu di 1-2 pemain seperti Jens Raven yang memang sejak awal juga sudah sangat diincar oleh lawan. Sementara di Korea Selatan tipikal dari tim-tim di Asia Timur ya, mereka selalu mengandalkan kolektivitas. Ini yang saya pikir membuat tim analis dari tim nasional kita itu harus lebih jeli untuk melihat di mana titik kelemahannya, bagaimana membreakdown ataupun membongkar pertahanan mereka yang begitu solid. Terbukti dalam 2 pertandingan ya, walaupun lawannya mudah, tapi mereka mampu menciptakan 12 gol dan juga tidak kebobolan sama sekali. Jadi PR besar menanti Gareth Vandenberg untuk bisa mengulangi sukses yang ditorehkan oleh Sintayong meloloskan ke putaran final AFC U23 tahun lalu dan bahkan sampai ke semifinal. Dengan selisih gol yang ada, realistis tidak sih bagi timnas Indonesia untuk main secara terbuka? Ya, ini bukan soal realistis atau tidak realistis ya, tapi mau tidak mau, karena kalau kita seri atau kalah kita tidak akan lolos. Jadi buat apa kita bertahan, mau kita 0-0, mau kita 1-1, mau 50-50 pun skornya, kita tidak akan dapat tiket ke putaran final AFC Cup U23. Jadi memang ya resikonya adalah mungkin kita akan bisa menang, walaupun kecil kemungkinannya dengan bermain keluar lebih menyerang, atau kita akan kalah besar, karena kita akan bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan yang diambil, dan Gareth Vandenberg sebagai nahkoda harus berani melakukan itu dengan maksimal. Lalu langkah strategis apa yang bisa dilakukan Vandenberg untuk melawan Korea Selatan nanti? Ya, yang pertama tentunya bermain seperti apa yang dilakukan ketika menghadapi Makau. Artinya tidak terburu-buru, karena ini yang menjadi kelemahan kita. Di beberapa laga sebelumnya kita menguasai ball possession di final AFF U23, kalau kita masih ingat lawan Vietnam mereka mendominasi. Tapi kemudian kita kena counter. Sebelum-sebelumnya juga demikian. Jadi lebih sabar, lebih berani melakukan umpan progresif. Itu saya pikir yang menjadi pilihan utama. Meskipun kita juga nggak pernah tahu ya, karena Korea Selatan itu bukan tidak mungkin akan bermain lebih tinggi juga, karena mereka punya kemampuan untuk itu, dan disitulah mungkin serangan balik, artinya mengubah gaya bermain dengan menampilkan Rafael Struijk yang kita tahu lebih senang kalau mendapatkan ruang. Ketika lawan bertahan lebih tinggi, maka disitulah kemungkinan besar ketajaman dari Rafael Struijk akan muncul. Kita masih ingat 2 golnya di Piala Asia U23 saat menghadapi Korea Selatan adalah karena garis pertahanan Korea Selatan begitu tinggi. Ada ruang serangan balik yang dimanfaatkan dan menjadi gol. Pun ketika dia mencetak gol ke gawang Bahrain di kualifikasi round 3 di senior juga karena ada serangan balik, karena ada ruang di sana. Jadi mungkin Rafael Struijk ini juga bisa menjadi satu katalisator untuk mencuri gol saat Korea Selatan mungkin nafsu untuk keluar menyerang atau menaikkan atau meninggikan garis pertahanannya. Bung Harpa, kita kan tahu nih kalau Korea Selatan juga sering kali melakukan transisinya tuh cepat. Apa yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia untuk mengantisipasi transisi-transisi cepat dari pemain Korsel ini? Ya, pertama di double pivot ya, apakah itu either Tony Firmansyah dengan Robbie Darwis atau siapapun nanti yang ditampilkan di tengah, ini harus cepat memotong bola sejak awal. Kemudian yang kedua, kita punya fullback yang sangat dinamis, yang kerap juga membantu naik ke atas. Ada Doni Tripamungkas di kiri atau mungkin Buffon di kanan, tergantung siapa yang ditampilkan. Tapi kalau 2 back sayap ini juga hati-hati cepat turun ketika ada transisi menyerang, saya pikir ini juga cukup aman. Dan terakhir ada Dion Marks di sana yang secara postur, secara pengalaman saya pikir sudah jauh di atas rata-rata, bermain di RST Divisi, di Top Os, di tangan dan kepala dari Dion Marks juga kita saya pikir bisa berharap ya bagaimana jangan sampai terlalu mudah para pemain Korea Selatan ketika melakukan serangan balik. Dan tentunya terakhir ada Cahyo Supriyadi, jago yang berpengalaman yang saya pikir ya walaupun belum teruji di 2 laga terakhir, kita tahu dia punya kemampuan untuk menjadi benteng terakhir pertahanan Garuda. Baik, terima kasih Bung Haris Pardede atas analis sepak bolanya untuk Timnas Indonesia melawan Korea Selatan Selasa depan. Terima kasih, Ya, Bung Harpa. sama-sama.